Bapak Ibu tahukah, Anda ada kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari yang tampak sepele, namun diam-diam membuat pembuluh darah di otak menjadi rapuh dan siap pecah kapan saja. Saya sering melihat pasien datang dengan wajah pucat, tangan gemetar, keluarga panik, karena tidak pernah menyangka orang yang terlihat sehat kemarin hari ini, tiba-tiba tidak bisa berbicara atau berdiri. Dalam 20 tahun, saya mendampingi ribuan lansia di berbagai kota. Saya menemukan sebagian besar stroke tidak datang tanpa sebab, tetapi berawal dari kebiasaan sederhana yang diabaikan selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa. Saya, Dr. Rahmat Widodo, dokter yang telah lebih dari 3 dekade mendampingi pasien lansia di Indonesia. Saya percaya kesehatan lansia bukan hanya tentang obat atau pemeriksaan di rumah sakit, melainkan tentang memahami tubuh sendiri dan berani mengubah pola hidup. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu membongkar 7 kebiasaan harian yang diam-diam memicu stroke dan penyakit pembuluh darah. Kebiasaan-kebiasaan ini sering dianggap wajar, bahkan sebagian diwariskan sebagai tradisi, padahal efeknya seperti bom waktu di dalam tubuh. Kita akan membahasnya dengan bahasa sederhana, data ilmiah yang jelas, serta kisah nyata para lansia dari berbagai penjuru Indonesia. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir saya akan berbagi satu trik sederhana yang bisa menurunkan risiko stroke hingga puluhan persen, sesuatu yang mungkin menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda sayangi. Ini bukan sekadar informasi kesehatan biasa, tetapi bekal penting agar Bapak Ibu bisa menikmati usia emas dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu coba ingat kapan terakhir kali kita jongkok lama, lalu berdiri mendadak dan merasa kepala berputar. Banyak lansia menganggap hal ini biasa saja, padahal perubahan posisi yang cepat bisa membuat tekanan darah turun drastis dalam hitungan detik. Otak yang sudah terbiasa dengan aliran darah stabil, tiba-tiba kekurangan oksigen menyebabkan pusing, jatuh, bahkan pingsan. Saya pernah menangani Pak Hasan, 71 tahun, pensiunan guru yang sehari-hari merawat kebun. Beliau terbiasa jongkok lama saat membersihkan gulma, lalu berdiri mendadak untuk mengambil alat. Suatu pagi Pak Hasan terjatuh di halaman, wajahnya pucat dan tidak mampu berbicara. Pemeriksaan MRI menunjukkan gumpalan darah kecil di otak akibat pembuluh darah rapuh yang pecah karena tekanan saat berdiri cepat. Masalah ini sering terjadi karena elastisitas pembuluh darah pada lansia sudah berkurang. Kesehatan lansia menuntut kita memahami bahwa hal kecil seperti bangun dari posisi duduk bisa menjadi ujian bagi jantung dan otak. Solusinya sederhana tapi efektif. Berdiri perlahan, tarik napas dalam sebelum bangun, pegang sandaran kursi atau dinding jika perlu. Latihan peregangan ringan pada kaki dan pergelangan tangan setiap pagi juga membantu menjaga sirkulasi. Jangan meremehkan sinyal tubuh seperti pusing atau pandangan berkunang-kunang. Itu adalah tanda otak meminta perhatian. Mulai hari ini, biasakan diri untuk memberi waktu pada tubuh setiap kali mengubah posisi. Kesehatan lansia bukan soal menghindari aktivitas, tetapi mengatur ritme tubuh agar aman. Jika sering merasa pusing saat berdiri, segera periksakan tekanan darah, karena gejala kecil bisa menjadi langkah awal untuk mencegah tragedi besar. Setelah membahas bahaya berdiri terlalu cepat, mari lanjut ke kebiasaan lain yang juga tak kalah berbahaya karena menekan otak dari dalam. Banyak orang merasa sopan jika menahan bersin di depan umum, atau menganggap mengejan kuat saat buang air adalah hal biasa. Namun bagi kesehatan lansia, 2 kebiasaan ini adalah ancaman serius. Saat kita menahan napas dan mengejan, tekanan dalam rongga dada meningkat tajam dan bisa memicu lonjakan tekanan darah ke otak. Pada orang muda, pembuluh darah masih cukup elastis untuk menahan tekanan tersebut, tetapi pada lansia, dinding pembuluh yang menipis dapat pecah dalam hitungan detik. Saya masih ingat cerita Ibu Kartika, 68 tahun, yang datang ke rumah sakit setelah mengalami kelemahan di satu sisi tubuh. Beliau mengaku sering mengalami sembelit dan terbiasa mengejan dengan tenaga penuh setiap pagi. Hasil CT scan menunjukkan adanya perdarahan kecil di otak yang dipicu tekanan darah melonjak saat mengejan. Kasus seperti ini sering saya temui, namun jarang orang menyadarinya. Untuk kesehatan lansia, menjaga pola makan tinggi serat dan cukup cairan adalah langkah sederhana tapi efektif. Perbanyak sayuran hijau, buah segar, dan air putih agar usus tidak terbebani. Jika bersin, keluarkan secara alami dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, jangan menahan. Cara ini bukan hanya menjaga sopan santun, tapi juga melindungi otak dari tekanan berlebih.
Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Jika buang air selalu sulit atau harus mengejan keras, konsultasikan dengan dokter. Hal kecil yang diabaikan bisa berujung pada komplikasi berbahaya. Mengubah cara kita memperlakukan tubuh adalah wujud cinta pada diri sendiri. Kesehatan lansia bukan hanya soal pengobatan, tetapi kebiasaan harian yang aman dan penuh perhatian. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa bangga masih bisa mengangkat galon air atau karung beras di usia lanjut? Banyak lansia menganggap itu tanda masih kuat, padahal sebenarnya tindakan ini berbahaya untuk kesehatan lansia. Saat kita memikul beban berat di atas bahu, tekanan darah bisa melonjak secara tiba-tiba. Pada pembuluh darah, otak yang rapuh, lonjakan ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh atau terbentuknya gumpalan darah. Saya pernah merawat Pak Hendra, 66 tahun, yang terbiasa mengangkat galon air 19 liter sendiri setiap 2 hari sekali. Suatu pagi setelah memindahkan galon ke dispenser, beliau tiba-tiba merasa pusing dan tidak bisa menggerakkan tangan kiri. Pemeriksaan CT scan menunjukkan stroke ringan akibat lonjakan tekanan darah saat beliau mengangkat beban berat. Beliau menyesal karena mengira kebiasaan itu melatih otot, padahal tubuh di usia lanjut membutuhkan perlindungan, bukan beban berlebih. Untuk kesehatan lansia penting untuk memanfaatkan peralatan rumah tangga seperti troli kecil, meminta bantuan anggota keluarga, atau menggunakan jasa antar barang. Jangan mengorbankan kesehatan otak hanya untuk membuktikan kekuatan diri. Ingat bahwa setiap kali mengangkat beban berat, jantung harus bekerja lebih keras, pembuluh darah menahan tekanan besar, dan risiko cedera meningkat. Mulai sekarang, mari kita ubah pola pikir. Meminta bantuan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Mengurangi beban fisik berlebih adalah salah satu cara memperpanjang umur sehat dan menjaga keseimbangan tubuh. Dengan perlindungan yang tepat, lansia bisa hidup lebih aktif dan aman, menikmati hari-hari tanpa rasa takut atau risiko tersembunyi. Selain mengangkat beban berat, minuman pagi yang salah juga bisa diam-diam merusak pembuluh darah. Minum kopi pekat atau teh manis hangat saat pagi adalah kebiasaan yang melekat di budaya kita. Namun bagi kesehatan lansia, memulai hari dengan kafein tinggi dan gula berlebih bisa membahayakan. Kafein dalam jumlah besar menyebabkan detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik mendadak. Ditambah gula tinggi, kadar gula dalam darah melonjak dan mempercepat proses pembekuan, sehingga risiko pembentukan gumpalan meningkat. Pak Yusuf, 70 tahun, pensiunan pegawai, setiap pagi terbiasa minum kopi hitam kental dengan 2 sendok gula tanpa sarapan. Suatu hari beliau mengeluh pusing dan berdebar hebat. Pemeriksaan menunjukkan lonjakan tekanan darah hingga 189/1 mmHg, mendekati krisis hipertensi. Setelah edukasi, beliau mengganti kebiasaan pagi dengan segelas air hangat, sarapan ringan, dan kopi rendah kafein. Dalam 2 bulan tekanan darahnya kembali stabil. Untuk kesehatan lansia, kafein tetap boleh dikonsumsi dalam batas aman, maksimal 1 cangkir kopi ringan per hari, sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong. Ganti gula pasir dengan sedikit madu atau pemanis rendah kalori. Biasakan minum air putih terlebih dahulu setelah bangun tidur untuk mengencerkan darah dan memulai metabolisme. Kebiasaan kecil seperti mengganti urutan minum pagi bisa membuat perbedaan besar bagi otak dan jantung. Jangan menunggu gejala seperti jantung berdebar atau pusing baru bertindak. Dengan sedikit perubahan pola minum, kesehatan lansia bisa lebih terjaga, risiko stroke berkurang, dan tubuh terasa lebih segar setiap pagi. Di era digital, banyak lansia menghabiskan waktu berjam-jam duduk menonton televisi atau bermain ponsel tanpa bergerak. Kebiasaan ini terlihat nyaman, tapi bagi kesehatan lansia, duduk terlalu lama adalah sumber bahaya. Ketika tubuh tidak bergerak selama 2-3 jam, aliran darah di kaki melambat, otot betis tidak memompa darah kembali ke jantung dengan optimal. Akibatnya darah lebih mudah membeku dan bisa membentuk gumpalan yang berpotensi menyumbat otak atau paru-paru. Ibu Dewi, 65 tahun, pernah datang dengan keluhan kaki bengkak dan kesemutan. Beliau mengaku sering menonton drama hingga 5 jam tanpa berdiri. Pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya pembekuan darah kecil di pembuluh kaki, tanda awal trombosis vena dalam. Setelah mendapatkan perawatan dan edukasi, Ibu Dewi kini rutin bergerak setiap 30 menit, melakukan peregangan, dan kondisi kakinya membaik. Kesehatan lansia bukan hanya soal makan sehat, tapi juga menjaga sirkulasi darah. Setiap 30 menit, biasakan bangun berjalan di sekitar ruangan atau melakukan gerakan ringan seperti mengangkat tumit atau memutar pergelangan kaki.
Aktivitas kecil ini menjaga aliran darah tetap lancar sehingga mengurangi risiko penggumpalan dan stroke. Mari kita ubah kebiasaan menonton TV atau menggunakan gadget menjadi kesempatan untuk merawat tubuh. Pasang pengingat di ponsel atau televisi untuk berdiri dan bergerak sejenak. Dengan langkah sederhana ini, kesehatan lansia dapat terjaga, energi meningkat, dan risiko penyakit serius dapat ditekan sejak dini. Dan ternyata bukan hanya posisi duduk, emosi juga punya peran besar dalam kesehatan lansia. Bapak Ibu, di 3 kebiasaan terakhir nanti saya akan bongkar penyebab stroke paling mematikan yang sering tidak disadari lansia. Tonton terus sampai akhir, supaya kita bisa mencegah tragedi besar di keluarga. Bapak Ibu, pernahkah merasa jantung berdebar dan kepala terasa berat setiap kali marah atau stres? Banyak orang menganggap emosi adalah hal wajar, tetapi bagi kesehatan lansia, kemarahan dan stres berkepanjangan bisa menjadi pemicu stroke yang sangat berbahaya. Saat kita marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang membuat tekanan darah melonjak. Pembuluh darah otak yang sudah rapuh di usia lanjut akan menahan beban besar dan risiko pecah atau terbentuknya gumpalan meningkat tajam. Saya pernah merawat Pak Agus 73 tahun yang tiba-tiba terkena stroke ringan setelah bertengkar soal keuangan keluarga. Beliau awalnya merasa sehat dan tidak pernah mengira kemarahannya dapat mengancam nyawanya. Setelah dirawat dan diberi edukasi, Pak Agus mulai rutin mengikuti pengajian dan latihan pernapasan untuk mengontrol emosi. Dalam 3 bulan tekanan darahnya stabil, tidur lebih nyenyak, dan suasana hati lebih tenang. Kesehatan lansia tidak hanya tentang menjaga tubuh, tetapi juga pikiran dan hati. Stres berlebihan memengaruhi seluruh sistem tubuh, termasuk metabolisme, daya tahan tubuh, dan kesehatan otak. Mengatur emosi dengan cara sederhana seperti berzikir, berbicara dengan orang terpercaya, atau berjalan santai setiap sore dapat menjadi terapi alami untuk tubuh dan jiwa. Mulai hari ini, mari kita prioritaskan ketenangan batin. Kurangi tontonan atau berita yang memicu kecemasan, fokus pada aktivitas yang menenangkan seperti berkebun atau merawat cucu. Dengan pikiran yang damai, kesehatan lansia lebih terjaga, risiko stroke pun menurun, dan kualitas hidup meningkat. Ingat, senyum dan hati yang tenang adalah obat gratis yang paling ampuh. Banyak lansia merasa takut minum obat jangka panjang karena khawatir merusak ginjal atau membuat ketergantungan. Namun menghentikan obat secara tiba-tiba bisa memicu lonjakan tekanan darah atau gula yang memperburuk kondisi lansia secara drastis. Obat hipertensi, diabetes, atau kolesterol dirancang untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saat obat dihentikan tanpa pengawasan dokter, tekanan darah atau kadar gula bisa melonjak drastis. Akibatnya pembuluh darah bisa pecah atau terbentuk gumpalan di otak. Saya teringat Ibu Sri 69 tahun yang memutuskan berhenti minum obat darah tinggi karena percaya ramuan herbal cukup untuk mengontrol penyakitnya. 2 bulan kemudian beliau dibawa ke rumah sakit dengan gejala stroke. Untungnya keluarga segera membawa beliau ke unit gawat darurat sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat. Kini Ibu Sri tetap minum obat, tetapi juga mengombinasikan gaya hidup sehat dan tekanan darahnya kembali stabil. Kesehatan lansia bukan hanya tentang minum obat, tapi memahami tujuan setiap obat dan cara kerjanya. Dokter selalu menyesuaikan dosis agar aman untuk tubuh, dan pemeriksaan rutin memastikan ginjal dan hati tidak terbebani. Jika ada efek samping, dokter akan mencari alternatif yang sesuai. Mari ubah pola pikir, obat bukan musuh, tapi pelindung. Jangan ragu berdiskusi dengan dokter tentang kekhawatiran Bapak Ibu daripada berhenti minum obat tanpa petunjuk. Kesehatan lansia adalah tanggung jawab bersama antara pasien, keluarga, dan tenaga medis. Dengan pengobatan teratur dan gaya hidup sehat, kita bisa mencegah stroke, memperpanjang umur, dan menjaga kualitas hidup. Selanjutnya, mari kita bahas 3 kebiasaan paling mematikan yang sering membuat pasien lansia datang terlambat ke rumah sakit. Bapak Ibu, kapan terakhir kali mengukur tekanan darah atau kadar gula darah? Banyak orang merasa sehat dan menganggap tidak perlu pemeriksaan rutin. Padahal stroke seringkali menyerang orang yang tidak tahu dirinya memiliki hipertensi atau diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa hampir 50% pasien stroke tidak menyadari bahwa mereka memiliki tekanan darah tinggi sebelum serangan pertama terjadi. Pak Joko 65 tahun adalah salah satu contoh nyata. Ia jarang memeriksakan diri karena merasa tubuhnya sehat dan aktif. Suatu pagi beliau tiba-tiba kesulitan berbicara dan wajahnya mencong. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya 200/110 mmHg. Pak Joko menyesal tidak melakukan pemeriksaan rutin karena dengan deteksi dini stroke bisa dicegah.
Untuk kesehatan lansia, pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah di rumah atau cek kadar gula darah seminggu sekali bisa menjadi langkah penyelamat. Alat pengukur tekanan darah otomatis kini mudah didapatkan dan dapat digunakan sendiri di rumah. Selain itu, pemeriksaan tahunan seperti cek kolesterol dan pemeriksaan fungsi ginjal juga penting untuk memantau kesehatan secara menyeluruh. Jadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan keluarga. Ajak pasangan atau anak-anak untuk memeriksa tekanan darah bersama sehingga kesadaran akan kesehatan meningkat di seluruh rumah. Kesehatan lansia bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi tentang mencegah penyakit datang. Dengan langkah kecil seperti pemeriksaan rutin, kita dapat menghindari risiko besar yang dapat mengubah hidup selamanya. Jangan tunggu gejala parah, jadilah proaktif menjaga tubuh agar tetap kuat dan sehat hingga usia lanjut. Kalau kita jarang cek tekanan darah, jarang bergerak pun sama bahayanya. Mari kita lihat kebiasaan berikutnya. Bapak Ibu, pernahkah sehari penuh hanya duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur karena merasa lelah? Di usia lanjut, tubuh memang mudah merasa lemah, tetapi kurang bergerak justru mempercepat penuaan pembuluh darah. Otot kaki adalah pompa alami yang membantu darah kembali ke jantung. Ketika kita jarang berjalan atau beraktivitas, darah mengalir lambat, meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan yang dapat menyumbat otak. Saya teringat cerita Ibu Lestari 70 tahun yang datang dengan keluhan sering pusing dan kaki terasa berat. Beliau mengaku hampir tidak pernah keluar rumah selama pandemi dan hanya duduk menonton TV sepanjang hari. Setelah menjalani terapi dan rutin berjalan kaki 15 menit setiap pagi, kondisinya membaik secara signifikan. Tekanan darahnya lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan ia merasa segar kembali. Kesehatan lansia tidak bisa dipisahkan dari gerak tubuh. Olahraga tidak harus berat atau mahal. Jalan kaki santai di sekitar rumah, senam ringan, atau peregangan di kursi sudah cukup untuk menjaga aliran darah tetap lancar. Jika ada keterbatasan fisik, bisa memulai dari langkah kecil berdiri dan berjalan di dalam rumah setiap 30 menit atau melakukan gerakan pergelangan kaki dan tangan sambil duduk. Mari jadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas harian. Bukan untuk mengejar prestasi, tapi untuk menjaga kesehatan lansia agar tetap mandiri dan bahagia. Dengan sedikit disiplin tubuh, akan terasa lebih ringan, otak lebih segar, dan risiko stroke dapat berkurang drastis. Ingat, gerakan kecil setiap hari adalah investasi besar untuk masa depan kesehatan. Dan inilah kebiasaan nomor 1 yang diam-diam mengancam nyawa lansia, tapi sering diabaikan karena dianggap sepele. Banyak orang menganggap tangan kesemutan, wajah terasa berat sebelah, atau bicara sedikit pelo hanyalah tanda kelelahan. Namun bagi kesehatan lansia itu adalah alarm penting dari otak. Stroke seringkali memberikan tanda awal beberapa jam, atau bahkan beberapa hari sebelum serangan besar terjadi. Mengabaikan tanda-tanda ini berarti melewatkan kesempatan emas untuk mencegah kerusakan otak permanen. Saya masih ingat Pak Ahmad, 71 tahun, yang datang ke rumah sakit karena tiba-tiba tidak bisa berbicara dengan jelas. Ternyata 2 hari sebelumnya beliau sudah mengalami tangan kanan kesemutan, tapi tidak menganggap serius. Saat kami lakukan CT scan, terlihat penyumbatan kecil yang bisa diatasi dengan pengobatan cepat. Karena keluarganya segera membawa beliau ke rumah sakit, begitu gejala berat muncul, kerusakan otak dapat diminimalkan, dan Pak Ahmad kini bisa kembali beraktivitas normal. Kesehatan lansia bergantung pada kesadaran dan kecepatan bertindak. Kenali gejala fast face, wajah mencong, arm tangan melemah, speech, bicara pelo time, waktu adalah segalanya. Jika ada salah satu gejala ini, segera hubungi rumah sakit. Jangan menunggu hingga gejala hilang sendiri, karena stroke seringkali datang bertahap, dimulai dari serangan ringan yang diabaikan lalu berkembang menjadi serangan besar. Mari kita biasakan mendengarkan sinyal tubuh. Tidak ada rasa malu atau berlebihan dalam memeriksakan diri. Lebih baik datang ke dokter dan memastikan semuanya baik-baik saja daripada menyesal karena terlambat. Kesehatan lansia adalah tanggung jawab bersama. Dengan mengenali tanda-tanda awal, kita bisa menyelamatkan nyawa dan menjaga kualitas hidup tetap optimal di usia emas. Kalau Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan bagikan ke grup keluarga supaya lebih banyak orang bisa terhindar dari stroke. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu tidak menyangka bahwa 7 kebiasaan sepele yang sering kita lakukan justru menjadi penyebab utama stroke di usia lanjut. Namun dari pengalaman saya mendampingi ribuan pasien, justru hal-hal kecil inilah yang sering memicu stroke dan penyakit pembuluh darah serius di usia lanjut.
Kesehatan lansia bukan hanya tentang obat-obatan atau pemeriksaan rutin di rumah sakit, melainkan dimulai dari kesadaran kecil untuk menjaga cara kita bergerak, memilih makanan, mengatur minuman, dan memahami sinyal tubuh setiap hari. Jangan tunggu gejala parah baru mencari pertolongan. Mulai sekarang ubah satu kebiasaan kecil setiap minggu. Berjalan kaki setiap pagi, memeriksa tekanan darah, atau sekadar berdiri setiap 30 menit adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa. Bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, atau teman arisan, karena satu pesan sederhana bisa mencegah tragedi besar yang tidak kita duga. Jika Bapak Ibu ingin berbagi cerita atau pengalaman, silakan tulis di komentar. Saya akan senang menyapa dan mendoakan kesehatan Anda di video berikutnya. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih peduli, saling mengingatkan, dan membantu lansia hidup lebih lama dan lebih bermakna di usia senja. Saya tahu, tidak mudah mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun. Saya yakin, Bapak Ibu yang masih menonton hingga akhir adalah pribadi bijak yang peduli pada diri sendiri dan orang tercinta. Mari kita mulai langkah kecil hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan lansia di Indonesia selalu terjaga. Semoga keluarga kita diberi umur panjang, kekuatan, dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah.